Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada seri materi desain web, ya. Melanjutkan dari materi-materi sebelumnya. Pada materi hari ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya, di mana pada materi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan user requirement-nya, kemudian kita sudah membahas terkait dengan sketch, ya. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang prototype. Ya, maaf, kita akan bahas tentang wireframe. Ya. Nah, ini saya ambil dari uxpin.com, ya. Kalau kita gambarkan dalam sebuah piramida seperti ini, ya, nampak keterhubungan antara masing-masing, di mana setiap bagian mensupport untuk bagian yang lain, ya. Jadi di sini kelihatan bahwa sketch ini sebagai basicnya atau foundationnya, ya, atau sebagai fondasi awal dari desain yang akan kita buat, ya. Jadi di sini sketch ini penting sekali, nantinya akan menjadikan dasar, ya. Sketch ini menjadi dasar untuk tahap berikutnya, yaitu wireframe. Kemudian nanti wireframe akan digunakan sebagai acuan untuk mockup, ya. Dan mockup nanti akan menjadi menghasilkan prototype, ya, sehingga di sini terlihat masing-masing ini saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, apa sebenarnya wireframe, ya? Mengapa kok kita repot-repot membuat wireframe, ya? Seperti pada tahap sebelumnya, yakni sketch. Sketch ini juga sebenarnya bisa kita sebut dengan wireframe juga, ya, karena dia memang hanya berisi informasi atau fokus pada layoutnya, tampilannya, ya, dan fokusnya pada konten yang dibuat, atau kita fokus pada struktur informasinya. Cuma kalau yang sketch ini kita bebas, ya, dengan menggunakan tangan ataupun kertas, ya, dan pensil, ya, sehingga kita lebih fleksibel dalam mendesainnya. Nah, wireframe ini tahap berikutnya. Jadi kita detailkan dari sketch yang kita buat, nanti ini akan berisi apa, bagian ini akan berisi apa, ya. Jadi di sini kita sudah fokus terkait dengan pengelompokan kontennya, ya. Kemudian kita juga fokus bagaimana struktur informasi dari web yang sedang kita buat, ya. Nah, karena nanti disinilah nanti pentingnya pada isian yang kita lakukan pada buku yang desain discovery pada materi sebelumnya, ya. Karena nanti misalnya objektifnya apa, kemudian yang diharapkan dari user saat mengunjungi website kita itu apa, itu nanti sangat kental kaitannya dengan struktur informasi yang akan kita sajikan, ya. Apakah struktur informasi yang kita sajikan sesuai dengan goal yang kita harapkan dari pengunjung, ya. Nah, frame ini juga nantinya menjadi dasar visual yang ditampilkan, ya, yang kaitannya dengan UI-nya, ya, antara pengguna dan juga website kita, ya. Nah, wireframe nanti tidak memikirkan dulu, kita ignore dulu, kita tidak fokus dulu terkait estetikanya. Kita fokusnya pada struktur informasinya, bagaimana kita mengatur tata letak setiap informasi, yang baik itu nanti berupa teks, gambar, ataupun video pada website kita, seperti itu. Sehingga nanti mengapa kita belum memberikan warna, kita belum memikirkan warna font, kita belum memikirkan warna background dan lain-lain, agar kita fokus terlebih dahulu, ya, kepada sisi konten tadi, apakah kontennya sudah sesuai, strukturnya sudah sesuai, dan seterusnya, seperti itu. Nah, beda dengan mockup, yang mockup nanti tahap setelah wireframe, di mana mockup nanti memiliki detail visual yang jauh dibandingkan dengan wireframe, ya. Jadi kalau tadi wireframe-nya fokus pada tata letak kontennya, layoutnya seperti apa, ya. Mockup nanti kita memiliki mulai dari detail terkait dengan warna, tipografi, ya. Dan mockup ini merepresentasikan hasil akhir dari website nanti yang akan kita buat. Hasilnya akan seperti ini, seperti itu. Sehingga nanti di sini elemen-elemen desainnya sudah mulai didetailkan, ya. Kita menggunakan misalnya icon apa, warnanya apa, kemudian kita menggunakan jenis font apa, ukurannya berapa, warnanya apa. Kita menggunakan misalnya backgroundnya apakah berupa image ataukah berupa warna, kalau bukan warna apakah warnanya gradient atau tidak, dan seterusnya. Detail-detail ini nanti muncul pada mockup, ya. Nah, detail tersebut tidak muncul pada wireframe, ya, karena tadi fokusnya kita pada struktur informasinya, ya.
Nah, bagi klien memang mockup lebih menarik karena secara visual memang lebih menarik ya, karena sudah muncul tadi warna dan juga elemen-elemen desain yang lain ya. Jadi kalau bisa kita umpamakan ya, ibaratnya wireframe ini adalah kerangkanya ya, kemudian mockup ini ada kulitnya ya. Jadi kalaupun kulit apa itu kita nggak bisa ngasih kulitnya kalau kerangkanya belum ada, seperti itu. Kemudian apa itu prototype? Nah, prototype ini tahap setelah wireframe, mockup ya. Kemudian kita lanjutkan dengan prototype. Ini sudah dilengkapi dengan fungsionalitas ya. Kalau ini diklik kemana, kalau ini diisi, kemudian di misal form login, kalau salah dan seterusnya, itu sudah dilengkapi fungsionalitas seperti itu ya. Nah, ini bisa melengkapi struktur informasi dan visualisasi dari dua tahap sebelumnya. Ya, sehingga dari sini pengguna bisa ini mendapatkan pengalaman layaknya website yang sudah jadi ya. Jadi misalnya kalau dia salah dalam login, nanti yang muncul halaman apa atau informasi apa dan seterusnya. Nanti muncul ini di prototype. Nah, mengapa ini saya bahas lagi? Agar nanti pada setiap tahapan kita masih memiliki pemahaman yang sama, tahapan tadi apa saja dan seterusnya ya. Kemudian kalau kita bisa rangkai dalam satu kalimat ya, mockup ini menunjukkan bagaimana nanti tampilannya seperti apa. Kalau prototype nanti menunjukkan bagaimana sih ini nanti kalau jadi atau cara kerjanya bagaimana, seperti itu. Oke, kita masuk pada pembahasan wireframe ya. Jadi wireframe ini ibaratnya semacam blueprint dari desain web yang kita buat ya. Karena di sini tadi seperti yang saya jelaskan ya, di sini berisi informasi tentang strukturnya ya. Jadi bagaimana tiap bagian web ya itu disatukan dalam satu halaman ya. Misalnya identitas dari websitenya kita taruh di mana ya. Kemudian isi webnya ya yang akan ditampilkan kita taruh di mana yang prioritas informasi yang paling penting misalnya. Berarti dia harus menempati area yang user itu atau pengunjung itu kalau membuka website kita maka dia akan langsung melihat itu gitu misalnya. Kemudian kalau informasi terkait dengan kontak kita taruh sebelah mana, informasi tentang konten-konten lainnya kita taruh sebelah mana, nanti muncul di wireframe ya. Nah, di wireframe ini juga menunjukkan hierarki informasinya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di sini kalau misalnya kita bicara bahwa website nanti fokusnya adalah targetnya user itu kalau berkunjung itu langsung berminat untuk beli barang, misalnya kita bikin website e-commerce, berarti kita harus menaruh informasi-informasi yang sifatnya menarik bagi pengunjung agar membeli barang, misalnya informasi tentang diskon misalnya ya. Atau misalnya kita ingin menampilkan menampilkan website yang tujuan utama adalah seseorang itu bergabung jadi member ya, berarti kita informasi tentang membership itu atau keuntungan menjadi anggota itu kita taruh pada halaman yang pada bagian yang nanti bisa menarik pengunjung ya. Misalnya kita kasih kalau jadi member kita ada potongan sekian dan itu informasi itu jelas terpampang di situ gitu ya, sehingga pengunjung begitu masuk maka dia matanya akan langsung menoleh pada informasi tersebut dan melakukan action ya, atau istilahnya adalah call to action ya, dia mendaftar menjadi member misalnya. Kemudian fungsionalitas, jadi bagaimana tampilan dan antarmukanya nanti seperti apa di wireframe nanti juga nampak ya. Jadi misalnya tombol search sebelah mana, tombol ini sebelah mana dan seterusnya. Kemudian juga behavior ya. Jadi behavior bagaimana website nanti akan berinteraksi dengan pengguna seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa kita perlu repot-repot menggunakan wireframe ya? Tujuan dari penggunaan wireframe ini memang bervariasi ya, tergantung individu yang membuat atau memanfaatkannya. Tapi secara umum memang tadi menjadi landasan saat kita membuat tampilan sebuah web agar struktur informasinya jelas di situ ya. Nah, interaction dan UX designer biasanya menggunakan wireframe ini untuk menunjukkan ke pengguna alur tiap tampilan atau halamannya nanti seperti apa ya, sehingga nanti klien itu bisa mendapatkan gambaran terkait dengan website yang akan dikerjakan. Nah, ini ada beberapa contoh wireframe ya, salah satunya ini ya. Di sini sudah muncul ya, kalau diperhatikan di sini memang warnanya kita belum fokus ke apa itu, seperti yang saya sampaikan tadi, kita belum fokus ke estetika, tapi pada struktur informasinya. Nah, di sini sudah jelas terlihat ya bagaimana layoutnya ya, dia satu garis lurus ke bawah ya,
Maaf ini garisnya tidak lurus yang saya pakai pensil ya. Kemudian di sini informasinya sudah terstruktur dengan baik ya. Mulai dari menginformasikan tentang restoran di San Francisco itu apa ya. Kemudian kita bisa memilih dengan kategorinya yang dimana nanti akan muncul informasinya di sini ya. Sehingga nanti di sini klien sudah punya gambaran bahwa nanti itu yang akan dilakukan oleh pengguna itu seperti ini. Misal nyentang salah satu, saya ingin yang harganya segini misalnya. Kemudian saya hanya ingin yang makanannya mengandung ini dan ini, seperti itu ya, sehingga nanti listnya menyesuaikan. Begitu juga ditampilkan dengan lokasinya seperti itu. Nah di sini jelas terkait dengan hierarki informasinya ya, tata letak informasinya sudah muncul juga semuanya di sini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, graphic designer memang menggunakan wireframe ya untuk proses pembuatan dan pengembangan user interface-nya atau UI-nya. Nah, bisa juga digunakan sebagai sumber inspirasi untuk pembuatan grafis mockup dan prototipe-nya. Nanti dengan melihat wireframe-nya ini nanti muncul gambaran nanti grafisnya akan seperti ini. Ya. Nah, kemudian dari sisi developer nanti mohon maaf akan menggunakan wireframe ini untuk mendapatkan wujud nyata tentang fungsionalitas web yang akan dibuat ya, sehingga nanti developer memiliki gambaran nanti fungsinya akan seperti ini kalau diklik seperti ini dan seterusnya ya. Kemudian juga dapatkan gambaran yang jelas bagi developer tentang elemen-elemen yang dibutuhkan dalam pembuatan kode atau programming nanti seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh yang lain terkait dengan wireframe ya. Jadi di sini juga sudah muncul informasi terkait hierarki informasinya ya. Kemudian struktur fungsionalitas dan behavior dari aplikasinya. Nah, wireframe memang memiliki banyak bentuk ataupun banyak style ya. Salah satunya yang seperti yang saya bahas di materi sebelumnya dengan menggunakan sketch ya, diawali dengan sketch ya, coret-coret dulu, kemudian coretnya bisa seperti yang di materi sebelumnya menggunakan kertas biasa atau kertas yang kita bisa download dan kita cetak sendiri ya, media seperti ini yang cukup banyak disediakan bisa kita pilih ya. Baru kemudian dari hasil sketch yang sudah dibuat tadi ya, sketch yang sudah dibuat di medium seperti ini bisa kita wujudkan dengan bantuan software agar lebih rapi dan lebih presisi, sehingga kalian bisa dengan jelas melihat rencana layoutnya itu akan seperti apa ya. Nah, untuk saat ini cukup banyak ya software untuk wireframing ya. Kita bisa menggunakan software yang memang khusus digunakan untuk wireframe. Ada banyak pilihan, ada yang gratis, ada yang berbayar juga. Sebagai contoh ini ada UXPin, Balsamiq, Axure, Photo.io, Sketch, dan masih banyak pilihan lainnya, ada Adobe XD dan seterusnya. Jadi masih banyak lainnya. Nah, apakah kita terbatas pada software-software tersebut? Tentunya tidak. Kita bisa menggunakan software yang lain. Kita juga bisa menggunakan graphic design software, ada misal contohnya Illustrator, Photoshop, atau yang lain. Yang lebih sederhana lagi, kita juga bisa menggunakan PowerPoint ya, atau Keynote, atau Prezi, ataupun yang lain ya. Nah, tentunya masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan ya. Nanti tentunya bisa kalian pilih ya sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Nah, tingkat ketelitiannya beragam ya, dan kalau kita menggunakan wireframe nanti tingkat ketelitiannya jauh dibandingkan yang sketch. Tapi dengan sketch itu bisa kita gunakan sebagai landasan ya. Landasan bahwa nanti bentuknya akan seperti ini ya. Kemudian pada wireframe kita bisa menekankan tingkat ketelitiannya pada elemen-elemen yang diperlukan ya, misalnya seperti ini contohnya yang gray box ini ya. Nah, ini bisa kita gunakan, tapi ini bukan kita belum bicara warna di sini ya terkait dengan mockupnya, tapi lebih pada penekanan terkait dengan ketelitiannya ya. Ada juga yang fokusnya terkait dengan teks ya, yang cukup detail ya, berisi ukuran dan juga teks yang digunakan ya. Nah, contohnya ini beberapa contohnya, ini mungkin saya agak percepat ya. Nah, ada beberapa detail terkait dengan wireframe. Kita bisa menambahkan fungsionalitas, kalau diklik, di tab, pop-up dan lain-lain nanti bisa kita tambahkan juga ya. Kemudian kontennya misal seperti ini, ini untuk menunjukkan bahwa nanti ini isinya foto misalnya, atau graphic image misalnya. Kemudian menunjukkan ini adalah button ya.
kalau yang diklik nanti lari kemana, misal pop up dan seterusnya seperti ini ya. Nanti bisa kita tambahkan pada wireframe yang kita buat. Nah ini ada contoh wireframe yang menggunakan user flow-nya juga, sehingga nanti ketahuan dari setiap screen ini kemana. Nah ini adalah slide terakhir ya, berisi wireframe tool ya. Jadi tool-tool yang bisa kita gunakan untuk membuat wireframe ya. Ini saya ambil tahun 2020. Tentunya ini masih cukup banyak perubahan ya. Salah satunya yang sering saya gunakan sekarang ini adalah Adobe XD ya. Dulu memang Adobe XD ini free, tapi sekarang saya cek kembali tahun 2021 ini sudah tidak lagi free. Masih ada free trialnya ya, tentunya dengan jumlah hari yang terbatas. Nah, kita tidak terbatas atau terbatas oleh Adobe XD saja, cukup banyak pilihan yang bisa kalian gunakan. Silahkan nanti kalian coba ya mana yang menurut kalian yang paling mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Nah, itu terkait dengan materi wireframe. Pada video berikutnya saya akan menunjukkan contoh bagaimana kita membuat wireframe di salah satu software yang ada di sini. Ya, tentunya saya tidak bisa memberikan materi kepada setiap software yang ada di sini. Saya akan menunjukkan salah satu contohnya saja, dan tentunya contoh penggunaan itu nanti juga bisa dijadikan rujukan, ataupun kalian menggunakan software yang lain juga nggak masalah, karena secara prinsip juga fungsinya sama. Ya, mungkin hanya fitur-fitur dan fungsinya yang berbeda ya. Fitur dan juga letak menu dan lain-lain yang berbeda ya, tapi secara fungsionalitas sama untuk menghasilkan sebuah wireframe. Baik, itu materi untuk wireframe. Kita akan lanjutkan pada video-video berikutnya untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.